baik. Miss berharap kita semua dalam keadaan yang baik, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menjaga dan memelihara kita di sepanjang hari kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur karena kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Diizinkan Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Itu bukan karena suatu kebetulan, namun karena kasih dan setianya serta anugerahnya yang telah dilimpahkan kepada Miss dan adik-adik semua. Dan pada hari ini kita mau bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, Bapa, aku datang padamu. Mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat sepanjang kehidupan kami yang Engkau telah izinkan ada, sebagaimana kami ada, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama pada hari ini. Itu karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau telah limpahkan kepada kami. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Bahkan dalam satu minggu yang boleh kami lalui, kami boleh mendapatkan hal-hal yang sungguh luar biasa, bahkan perlindungan-Mu ya dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami memuji muliakan nama-Mu. Biarlah Engkau melahirkan kami, suci kuduskan hati dan pikiran kami. Engkau berkati setiap adik-adik yang datang beribadah dan memuji muliakan nama-Mu. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami buka dan kami alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan memuji muliakan Tuhan kembali.
Dan kita angkat pujian yang mengatakan ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita ulang pujian ini, katakan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama siapa? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan. Dan sekarang kesempatan dipersilakan kepada adik-adik yang mau menyampaikan kesaksian dan yang akan menghafal ayat. Kepada adik-adik dipersilakan. Yohanes 5 ayat 8 sampai ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah antara tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia menantar tilamnya dan berjalan. Tetapi pada hari itu hari Sabat. Yohanes 5 ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan saat itu juga sembuhlah orang itu, dan lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Hari ini bacaan kita terdapat di Alkitab, Yohanes 5 ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Amin. Jadi di sini saya akan baca ya, dan kita bisa menyimak bersama-sama. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."
ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Jadi pembacaan yang kita sudah baca tadi itu terdapat di Yohanes 5 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi kolam Bethesda ini sudah menyelamatkan banyak orang yang sedang sakit. Jadi di kolam Bethesda itu setiap hari ya banyak orang yang berkumpul di kolam Bethesda. Alasannya karena kolam Bethesda akan digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Lalu setelah kolam itu berhenti bergoncang ya, atau lagi pada saat bergoncang, beberapa orang harus masuk ke dalam air itu. Lalu mereka akan sembuh. Lalu ada orang di sini, dia sudah sakit lumpuh selama 38 tahun, cukup lama ya. Lalu dia ingin sekali sembuh. Jadi dia pergi ke kolam Bethesda untuk menyembuhkan dirinya. Tapi sayangnya setelah atau pada saat air kolam itu bergoncang, sayang sekali sudah ada orang yang duluan masuk ke dalam kolam itu. Maka ia sangat gelisah dan ia putus asa. Lalu dia berbaring dan seketika turun Tuhan Yesus. Ya, Tuhan itu berkata kepadanya, apakah kamu ingin sembuh? Jadi Yesus bertanya kalau dia mau sembuh atau tidak, ya. Dan ada di ayatnya yang ke-7, jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai menggoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ya, jadi kita cuma membahas ayat 8 dan 9, tapi kita juga bisa menyimak ayat 1 sampai ayat 7. Ya. Jadi di ayat 7 ini sang yang memiliki penyakit itu yang sudah menderita lama mencerita ke Tuhan kalau tidak ada yang membiarkan orang itu turun ke duluan ke kolam. Dan di ayat ke-8 yang tadi kita baca, Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada ayat 9 terjadilah mujizat. Orang itu sudah sembuh dan dia bersyukur dan berterima kasih. Jadi dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan. Jadi saudara-saudara, sekian firman Tuhan kita di sini. Jadi yang kita bisa simak di sini bahwa apapun yang bisa menyembuhkan kita, meskipun kolam Bethesda, apapun yang bisa menyembuhkan kita, terkadang kita sakit lagi, kita harus pergi ke sana. Tapi apa obat yang bikin kita setelah sakit lalu sembuh tidak sakit lagi? Yaitu menerima mujizat Tuhan. Amin. Jadi sampai di sini. Semoga saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan dan mendengar firman Tuhan ini selalu diberkati dan menerima mujizat Tuhan. Dadah, shalom. Yohanes 5 ayat 8 sampai 9. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menghafal ayat dan menyampaikan kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang akan memberikan persembahan, persembahannya dikirim di rekening ini. Terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati dalam segala hal. Nanti saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan kita angkat pujian yang mengatakan lingkupiku. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang Kau terlimpahkan kepada kami. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh Miss memberkati adik-adik di tempat masing-masing, dan biarlah firman yang akan disampaikan boleh memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati buat adik-adikmu fokus dan buat mereka selalu memperhatikan firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini Miss mau menyampaikan firman Tuhan.
yang terdapat dalam Kolose 3 ayatnya yang ke 23 sampai ayatnya yang ke-24. Jadi hari ini firman Tuhan yang Miss sampaikan hanya 2 ayat, tapi Miss berharap adik-adik semua memperhatikan Alkitabnya masing-masing dan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Miss ulangi, itu terdapat dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, demikian firman Tuhan Miss sudah bacakan. Nah, apa maksud dari firman Tuhan ini yang ingin disampaikan kepada adik-adik? Yaitu tentang apa? Tentang perbuatan. Di sana di ayat yang ke-23 bisa kita lihat, apapun juga yang kamu perbuat. Nah, firman Tuhan di sini mengajarkan tentang perbuatan. Nah, pasti adik-adik di sini pernah berbuat sesuatu. Contohnya, pernah berbuat sesuatu, misalnya mengerjakan PR. Itu berbuat tidak? Kalau kita mengerjakan PR, artinya kita berbuat karena kita sedang mengerjakannya. Nah, tapi perbuatan yang kita lakukan tidak cukup hanya kita berbuat. Tapi di sini dikatakan adalah kamu harus berbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya adik-adik harus melakukan segala sesuatu dalam setiap kehidupan adik-adik itu dengan segenap hati adik-adik seperti untuk Tuhan. Artinya kalau misalnya Miss kasih contoh ya, kalau misalnya adik-adik dikasih PR, pekerjaan rumah oleh guru adik-adik. Nah, kalau adik-adik kerjakan dengan sepenuh hati, pasti adik-adik tidak mungkin mengeluh seperti ini. Guru memberikan, ibu guru atau bapak guru memberikan PR terlalu susah, atau ibu guru atau bapak guru memberikan PR terlalu banyak. Nah, kalau adik-adik mengeluh seperti itu, artinya adik-adik mau mengerjakan PR itu seperti untuk Tuhan atau seperti untuk manusia? Untuk atas kemauan adik-adik sendiri atau atas kemauan Tuhan? Begitu. Jadi, Miss mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa di ayat yang kedua ketiga ini kita harus melakukan setiap perbuatan kita dengan segenap hati. Tapi dengan segenap hati yang untuk apa? Untuk diri kita sendiri atau segenap hati yang untuk Tuhan? Nah, di sini ada 2. Jadi segenap hati yang untuk adik-adik sendiri atau segenap hati yang untuk Tuhan. Nah, sekarang misalnya untuk segenap apa nih, dengan segenap hati yang dilakukan untuk Tuhan atau untuk adik-adik? Ya, Miss berharap adik-adik menjawabnya segenap hati seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita berbuat, melakukan segala sesuatu, pasti kita tidak akan mengeluh kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Nah, kayak adik-adik mungkin satu kondisi sekarang adik-adik harus sekolah, harus belajar melalui online seperti ini. Misalnya seperti Miss menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik secara online. Nah, kalau misalnya adik-adik melakukan, enggak apa-apa. Kalau misalnya di pikiran adik-adik timbul seperti ini, enggak apa-apa kalau sekolah secara online atau beribadah secara online, enggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, yaitu belajar. Tujuannya sama, yaitu untuk semakin mengembangkan pengetahuan. Atau enggak apa-apa ibadah online, yang penting tujuannya sama, untuk Tuhan, beribadah untuk Tuhan walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka. Nah, kalau adik-adik menerima satu kondisi dan berbuat seperti itu, artinya adik-adik memiliki satu kondisi yang dimana adik-adik menyadari bahwa
kondisi adik-adik adalah sepenuhnya adik-adik harus melakukan setiap perbuatan adik-adik seperti untuk Tuhan. Nah, jadi Miss berharap adik-adik apapun, dalam satu kondisi apapun, apalagi pandemi seperti ini, pasti kebanyakan di rumah. Nah, Miss berharap kepada adik-adik untuk berbuat tanpa mengeluh. Karena kalau adik-adik berbuat dengan mengeluh, melakukan segala sesuatu dengan mengeluh, artinya adik-adik mau melakukan segala sesuatu atas kemauan adik-adik sendiri, bukan untuk Tuhan. Nah, kalau adik-adik berbuat seperti untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, artinya adik-adik tidak mengeluh, adik-adik melakukan itu semua dengan sukacita. Nah, contoh lain adalah kalau misalnya mama atau papa di rumah minta tolong kepada adik-adik untuk bantu bersih-bersih atau beres-beresin rumah, jangan mengeluh, harus lakukan itu seperti untuk Tuhan, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, di saat adik-adik melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, nah kita lanjut di ayat yang ke-24. Apa dikatakan di sana? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita tersendiri. Seperti dikatakan di sana bahwa dari Tuhanlah kamu akan terima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi sebagai upah. Dan sang dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi kalau adik-adik mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan adik-adik adalah hamba itu sama seperti murid yang mengikuti Yesus dengan sepenuh hati dan segenap hati, maka adik-adik harus menyadari bahwa patut kita semua adik-adik yang ada di rumah tahu bahwa kita harus melakukan segala sesuatu yang kita perbuat seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh lagi, karena Tuhan sudah memberikan kita jaminan, yaitu kehidupan kekal, itu upah kita. Jadi adik-adik semua, Miss berharap Miss tidak mendengar lagi ada adik-adik yang mengeluh karena orang tua minta bantuan, mengeluh, tidak mau. Atau Miss mau melihat adik-adik semakin giat lagi belajar, semakin semangat lagi untuk beribadah. Karena kita melakukan segala sesuatu itu, karena kita berbuat semuanya itu seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi kita tidak boleh mengeluh lagi, dan kita tidak boleh mengeluh dan tidak boleh merasa diri tidak ada apa-apanya. Jadi Miss berharap melalui firman Tuhan ini di ayat yang ke-23 dan 24, adik-adik bahkan Miss diajar untuk lebih giat lagi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan lagi kita melakukan seperti untuk diri kita sendiri yang lebih banyak daripada seperti untuk Tuhan. Jadi itu yang bisa Miss sampaikan kepada adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini terus bertemu di dalam kehidupan kita semua, dan biarlah adik-adik bisa terus giat dalam melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Siap untuk menyenangkan hati Tuhan? Amin. Kita semua siap. Nah, itu firman Tuhan. Kita sedang doa, kita berdoa. Tuhanlah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kepada kami untuk kami melakukan atau berbuat segala sesuatu dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan. Ajar adik-adik untuk dapat
melakukan segala sesuatu tanpa mengeluh, dan melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa di mana kami melakukan semua hal seperti untuk Tuhan dengan segenap hati kami, maka sukacita yang penuh akan hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami bersyukur karena kami menjadi hamba-hamba-Mu, kami menjadi murid-murid-Mu yang mengikut Engkau. Ajar kami menjadi murid-Mu yang mengikut Engkau dengan setia, dan biarlah Engkau memelihara setiap kehidupan kami dalam sepanjang hari kehidupan kami selanjutnya. Dengan permohonan kami Tuhan, tutup bungkus setiap anak-anak-Mu yang jauh daripada kami, jauh daripada Miss di tempat ini. Biarlah Engkau jamah dan pelihara kehidupan mereka, jaga mereka dalam studi mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, berkati orang tua mereka ya Tuhan, dalam apapun yang orang tua mereka lakukan dengan tangan dan usaha mereka, Kau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur serta mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.